Halo, ketemu lagi bersama saya Saila Mahdina Basya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, jadi saya mau cerita begini. Kemarin kan saya bingung ya, ketika gini, saya berobat ke dokter karena saya ngerasa depresi saya kumat gitu kan. Akhirnya diberikan obat, saya minum obat, tapi saya ngerasa setelah minum obat saya ngerasa ngantuk gitu kan. Saya berpikir apakah itu depresi juga gitu. Akhirnya saya searching dong ya, ini emangnya seperti apa sih depresinya orang bipolar, apakah memang seefektif apa obat antidepresan menghadapi depresi pada bipolar gitu kan ya. Saya searchingnya tuh ya, ternyata memang depresi pada bipolar itu dengan depresi doang yang asli dia depresi itu berbeda gitu ya. Kalau depresi yang asli itu malah bisa disembuhkan, sembuh total gitu ya. Jadi dia ikutin treatment dari dokter, minum obat segala macem, itu bisa sembuh total. Tapi kalau depresi pada bipolar itu tidak bisa sembuh total karena memang kondisi apa ya, senyawa kimia mungkin ya yang ada di otak, neurotransmitter atau apalah gitu, aku nggak ngerti, itunya memang ada yang bermasalah sehingga harus dibantu dengan obat-obatan. Dan kondisinya memang ya harus seperti itu, manik very happy ya, istilahnya tuh very happy, tapi padahal sih manik itu banyak banget tanda manik itu. Dan depresi, manik depresi itu ya, itu akan dialami. Dan si manik ini cuma sebentar, 4 hari sampai seminggu. Selebihnya itu bisa hipomanik atau langsung depresi. Nah, depresinya ini loh yang bisa seminggu, sebulan, bahkan bisa setahunan. Nanti akan lewat sih. Akan lewat. Saya baru tahu kemarin-kemarin, belum begitu mengerti gitu. Saya kemarin-kemarin belum begitu mengerti, cuma tahu saya bipolar. Oh ya sudah, saya bipolar, saya harus minum obat, ya sudah gitu kan. Tapi saya pengen tahu ini sebenarnya kayak gimana sih prosesnya gitu. Ternyata memang depresinya itu bertahan. Ibaratnya obat-obatan itu hanya untuk mengurangi sensasi depresinya. Ketika manik, mengurangi sensasi maniknya gitu. Jadi ya harus dijalani dengan penuh kesyukuran, kesabaran, dan keikhlasan. Ya alhamdulillah di dalam kelemahan yang saya punya, uh, Allah nggak ninggalin begitu aja gitu. Allah masih kasih saya suami yang baik, tulus, ikhlas, yang memang menikah lillahi ta'ala, sehingga apapun yang terjadi dengan istrinya ya dia akan menjalankan, menerima, mencintai itu lillahi ta'ala, sehingga nggak akan pudar oleh waktu, tidak akan pudar oleh gimana kondisi saya, seperti itu. Kemudian mungkin melalui jalur saya yang di apa ya, disayang, saya yang diperlakukan sangat baik oleh suami baik sama keluarga saya, itu menjadi jalan rezeki beliau, sehingga dalam kondisi saya yang membutuhkan biaya untuk berobat, ya Allah berikan melalui jalan beliau. Alhamdulillah, itu kesyukuran. Jadi di dalam kesulitan, tapi Allah memberikan jalan, seperti itu.
dan itu harus disyukuri. Jangan sampai berhenti bersyukur, karena kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat kita. Tapi kalau sampai kita kufur sama nikmatnya, nauzubillahi min dzalik, azab yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Jadi intinya perjuangan saya selain menghadapi mood saya yang swing, atau saat ini saya nggak ngadapin mood swing ya, tapi kondisi depresi saya ya, walaupun pakai obat, sensasi depresinya tuh masih ada. Maka saya harus menyesuaikan kira-kira berapa banyak obat, seberapa ya yang harus saya minum, dan jam berapa saya harus minum supaya saya tetap berdaya. Saat ini saya udah menyerahkan kelas saya, karena saya udah nggak bisa ngadepin orang gitu ya. Jadi otomatis di rumah saya jangan sampai nggak berdaya juga gitu, karena memang benar-benar tidak berdaya. Depresi itu bukan, bayangannya itu bukan kayak orang yang lagi di pojokan nangis sedih, atau kayak kemarin saya nangis kayak gitu. Nggak kayak gitu, nggak. Tapi kehilangan minat, kehilangan semangat, susah mau melakukan sesuatu tuh, kayak sudah tidak fokus. Ya jadi kelihatannya normal. Kalau saya keluar rumah, kita ketemu, akan terlihat normal. Tapi saya pribadi merasakan sensasi yang luar biasa. Sensasi gak pengen keluar rumah, sensasi gak pengen bangun dari tempat tidur, sensasi gak peduli sama kondisi rumah. Padahal biasanya aslinya saya itu paling gak betah kalau misalnya rumah berantakan, gak betah kalau kerjaan belum dikerjain, seperti itu. Nah itu yang harus saya lawan. Mungkin mungkin dengan doa, dengan Al-Quran. Bahkan yang saya rasakan itu kan kehilangan minat sama sekali kan. Minat saya itu setiap hari tuh pinginnya murojaah sebenarnya, ya kan, sama baca beberapa halaman Al-Quran lah gitu setiap harinya. Jadi setiap pagi tuh saya kayak gitu. Itu minat saya. Setelah itu saya langsung semangat ngerjain semua kerjaan sampai selesai. Habis itu baru nyantai gitu kan. Nah minat butut itu aja hilang. Jadi kehilangan minat apapun. Diajak makan sama suami keluar, makanan yang biasanya saya suka, gak minat. Ya tapi even gitu kan, walaupun sudah 18 tahun kami hidup pun, mungkin suami saya pun juga sulit mengerti karena dia tidak merasakan. Maksudnya ayolah, semangatlah gitu. Gimana? Gak minat apa-apa. Itu yang saya rasain saat ini, karena saya ada di periode depresi. Masih ya, tapi saya masih berjuang dengan minum obat. Gimana saya mau bilang, ya Allah, nikmatmu sudah terlalu banyak buat saya. Kalaupun saya hitung, gak akan pernah bisa saya menghitungnya. Masa cuma diuji dengan kayak gini aja saya harus ngeluh, iya kan? Ujian orang lain lebih berat dari saya, lebih berat. Saya gak seberapa, saya sangat tidak seberapa. Tapi saya cuma mau saya men-sharing ini untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa apa yang teman-teman lihat di orang lain, bahwa misalnya si A hidupnya bahagia sekali seperti ini, si B hidupnya bahagia sekali seperti ini. Aku nyari tisu. Tapi itu tuh tidak seindah yang kau bayangkan. Setiap orang punya ujian.
sesuai kemampuannya masing-masing, dan Allah percaya kita bisa menjalani ujian tersebut. Jadi jika saya bicara di sini, bismillah, mudah-mudahan itu bukan keluhan saya. Satu, saya senang berbagi. Kedua, saya ingin memberikan semangat bahwa hidup ini memang perjuangan. Semua butuh diperjuangkan, dimengerti ataupun tidak kita, oleh orang terdekat kita, oleh siapapun itu, tapi Allah ngerti kita. Adukan semuanya ke Allah. Dalam ketidakberdayaan, saya mengatakan dalam ketidakberdayaan bukan sedang membayangkan diri saya. Saya membayangkan orang lain yang mungkin kondisinya lebih parah dari diri saya, ketidakberdayaannya lebih parah dari diri saya. Dalam ketidakberdayaan kita ada Allah, dan semua kesabaran kita menjadi ladang amal buat kita sendiri. Jadi tetap semangat, sahabat-sahabat semua, tetap semangat. Ada Allah dan ada kehidupan yang abadi nanti di sana. Di sini tempat kita bersabar dan bersyukur. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.